Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Nur Hasanah dengan NIM 251200444. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pendekatan parsial dan pendekatan integral sebagaimana sudah ditugaskan oleh dosen pengampu yaitu Ibu Nikmah Afifah SAG MAG MPD sebagai tugas ujian akhir semester. Sebelum masuk ke pembahasan, kita bahas dulu tentang pendidikan karakter. Apa sih pendidikan karakter itu? Pendidikan karakter adalah upaya sadar dan terencana untuk menanamkan, mengembangkan, dan memperkuat nilai-nilai moral, etika, dan kepribadian positif pada peserta didik agar menjadi individu yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Lalu, apa sih pentingnya pendekatan dalam pendidikan karakter? Pentingnya pendekatan dalam pendidikan karakter karena pendekatan merupakan sudut pandang atau cara memandang suatu permasalahan dalam melaksanakan pendidikan karakter. Lalu, selanjutnya kita masuk ke pendekatan parsial dalam pendidikan karakter. Yang pertama, definisi pendekatan parsial. Pendekatan parsial adalah pendekatan yang memandang pendidikan karakter sebagai bagian terpisah atau tersendiri dalam sistem pendidikan. Lalu, yang kedua, karakter pendekatan parsial. Yang pertama, terpisah dan terisolasi. Yang kedua, struktural dan sistematis. Yang ketiga, fokus pada aspek kognitif. Lalu yang ketiga, ada bentuk implementasinya. Yang pertama, bisa dibuat mata pelajaran khusus. Yang kedua, bisa dibuat pula menjadi program terpisah. Yang ketiga, bisa ditambahkan pada kegiatan ekstrakurikuler. Lalu, apa sih kelebihan pendekatan parsial? Nah, yang pertama, kelebihan pendekatan parsial yang pertama yaitu fokus dan terarah. Yang kedua, mudah dievaluasi. Yang ketiga, efisien dalam perencanaan. Dan yang keempat, alokasi waktu yang jelas. Nah, setelah kita tadi menyebutkan kelebihan pendekatan parsial, sekarang apa sih kelemahan pendekatan parsial? Nah, kelemahan pendekatan parsial yang pertama yaitu terputus dari konteks kehidupan. Yang kedua, fragmentasi pembelajaran. Yang ketiga, kurang efektif dalam pembentukan karakter. Yang keempat, potensi verbalisme. Dan yang kelima, beban kurikulum menjadi bertambah. Nah, jadi itu tadi tentang pendekatan parsial. Sekarang kita lanjut ke pendekatan integral dalam pendidikan karakter. Yang pertama, definisi pendekatan integral. Pendekatan integral adalah pendekatan yang memandang pendidikan karakter sebagai bagian yang menyatu dan terintegrasi dengan seluruh proses pendidikan. Nah, yang kedua, kita lanjut ke karakteristik pendekatan integral. Karakteristik pendekatan integral yang pertama yaitu holistik dan komprehensif. Yang kedua, kontekstual dan bermakna. Yang ketiga, keseimbangan knowing, feeling, dan acting. Yang keempat, keteladanan dan pembiasaan. Lalu, untuk bentuk implementasinya, yang pertama, integrasi dalam pembelajaran. Yang kedua, integrasi dalam budaya sekolah. Yang ketiga, integrasi dalam kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang terakhir, integrasi dalam manajemen sekolah. Lalu, untuk kelebihan pendekatan integral, ini ada 6. Yang pertama, pembentukan karakter yang menyeluruh. Yang kedua, kontekstual dan aplikatif. Yang ketiga, efisiensi waktu dan kurikulum. Yang keempat, pembiasaan berkelanjutan. Yang kelima, dukungan ekosistem. Dan yang terakhir, pembelajaran yang bermakna. Lalu, yang terakhir ada kelemahan pendekatan integral. Kelemahan pendekatan integral yang pertama yaitu kompleksitas implementasi. Yang kedua, sulit dievaluasi. Yang ketiga, bergantung pada komitmen. Yang keempat, membutuhkan kompetensi guru. Yang kelima, frase yang panjang. Nah, jadi itu tadi pembahasan tentang pendekatan parsial dan pendekatan integral. Dari kedua pendekatan itu kita bisa tarik kesimpulan bahwa yang pertama, pendekatan parsial cocok untuk memberikan landasan kontekstual dan pemahaman teoritis tentang nilai-nilai karakter. Yang kedua, pendekatan integral lebih efektif untuk membentuk karakter secara utuh karena menyentuh aspek knowing, feeling, dan acting. Lalu yang ketiga, pendekatan terbaik adalah kombinasi keduanya dengan proporsi pendidikan
pendekatan integral lebih besar dan didukung oleh pendekatan parsial. Lalu yang keempat, keberhasilan pendidikan karakter tidak hanya bergantung pada pendekatan, tetapi juga pada komitmen, konsistensi, keteladanan, dan kolaborasi seluruh komponen pendidikan. Lalu yang terakhir, pendidikan karakter adalah proses panjang yang membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan evaluasi berkelanjutan. Oke teman-teman, jadi itu penjelasan tentang pendekatan parsial dan pendekatan integral dari aku. Bila ada salah kata dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.